Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi jumlah selisih sudut trigonometri. Soalnya tipe soal yang kedua. Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait soal yang berkaitan dengan sudut istimewa, dan sudut bukan istimewa tetapi bisa dikombinasikan dari sudut-sudut istimewa. Nah, sekarang yang akan saya contohkan adalah soal tidak ada sudut istimewanya, tetapi yang dimunculkan adalah perbandingannya, nilai perbandingannya. Contoh soal seperti ini. Rumus yang dipakai tetap sama. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B, dan seterusnya sampai cos A min cos B. Itu adalah cos A cos B plus cos A, cos A cos B min sin A sin B. Nah, sekarang tipe soal yang kedua seperti ini contohnya. Diketahui, katakanlah sin A, saya pakai question sambil belajar menulis. Sin A sama dengan ini, katakanlah 3/5, dan cos B sama dengan katakanlah yang paling mudah 12/13. Nih. Sudut A dan B, A dan B, lancip. Tentukan nilai, kita simbol dulu, sin A plus B, A plus B. Ini soalnya tidak ada sudut sama sekali, clue-nya hanya diketahui nilainya. Ini sin A cos B. Dan clue paling penting ini, hati-hati. Apa ini maknanya? Maknanya ini adalah, ini kita jawab dulu. Clue yang paling penting di situ. Ini artinya di kuadran berapa kalau lancip itu? Lancip adalah sudut antara 0 sampai 90 derajat, antara itu. Berarti di kuadran 1. Nih, hati-hati. Apa hubungannya ini dengan nanti? Karena nilai dari perbandingan trigonometri sin, cos, dan seterusnya itu tergantung kuadrannya. Kalau kuadran 1 nggak ada masalah, semua bernilai positif. Hati-hati nanti kalau di kuadran 2, 3, ataupun di kuadran 4. Nanti biasanya menyebutkan di sini clue-nya. Nanti kita contohkan lagi. Nih. Selanjutnya, yang pasti kita cari adalah ini. Nih. Sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, sekarang kita tinggal substitusi yang ada, rumus yang ada. Sin A ada enggak? Oh, ada. Berapa? 3/5. Oh, enggak ada masalah. 3/5. Cos B ada. Oh, ada. Berapa? 12/13. Oke, enggak ada masalah. Oke, kita substitusi. Cos A, oh, enggak ada. Sin B, oh, juga enggak ada. Nah, bagaimana? Nah, inilah permasalahan yang sering dimunculkan. Kita harus mencari dulu cos A dan sin B. Dari mana? Rumus yang digunakan hanya Pythagoras dan perbandingan trigonometri. Kalau sin itu adalah biasanya menyebutkan
depan per miring, cos itu adalah samping per miring, dan seterusnya gitu. Baik, kita mulai dari sin dulu. Nah, sekarang kita mulai dengan sin tadi. Sin A, dulu materi kelas 10 sempat saya singgung. Sin A itu trigonometri berdasarkan sudut A. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, dari sin A otomatis kita bisa mencari nilai trigonometri lainnya. Bisa cos A, tan A, sekan A, dan seterusnya. Kebetulan yang kita butuhkan di sini adalah cos A. Sin itu adalah depan per miring, kalau mungkin biasanya diajarkan. Sedangkan cos itu samping per miring. Yang belum ada adalah samping. Dengan cara apa? Dengan cara Pythagoras. Nah, dari sini kita akan memperoleh bahwa untuk mencari samping, saya tulis saja samping, itu sama dengan akar dari miring kuadrat. Miring kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi depan kuadrat. Kurangi 3 kuadrat. Saya tulis samping. Silahkan kalau ada yang menuliskan dengan X, Y, R, atau A, B, C, bebas. Itu hanya masalah penyimbolan saja. Saya tulis seperti ini. Nanti bisa diganti dengan yang lainnya. Boleh, silahkan. Hasilnya berapa? Kalau kita hitung, ini 25 dan seterusnya. Ketemu nilai sampingnya. Nilai sampingnya itu adalah 25 kurangi 9, 16. 16. 25 kurangi 9 adalah 16. Akar 16 itu adalah 4. Nah, berarti otomatis ketika sinnya adalah 3/5, cosnya bisa ketemu berapa? Cosnya ketemu 4/5 karena samping per miring. Nih, ingat. Kita juga bisa mencari tannya. Tannya adalah tannya itu apa? Depan per samping. Berarti siapa nanti tannya? Tannya itu adalah 3/4. Dan seterusnya. Perbandingan-perbandingan kita ketahui semua. Positif semua karena tadi di kuadran 1. Nih. Paham ya? Kita lanjutkan. Cos sudah kita ketemukan. Ini cos. Baik, kita nyari apa? Yang belum ada sin B, berarti kita ambil dari cos B. Ini. Dari cos B ini. Cos tadi apa? Cos adalah samping per miring. Nih, yang belum ada berarti apa? Depan. Nyari apa? Bukan nyari samping, tapi nyari depannya saja. Nih. Siapa depannya? Miring kuadrat kurangi samping kuadrat. Ketemu depannya berapa berarti? 13 kuadrat itu 169. 169, 12 kuadrat itu 144. 169 kurang 144 adalah 25. Berarti berapa? 5. Otomatis akan ketemu kalau cos B itu adalah 12/13 dengan catatan 12 itu adalah samping, 13 itu miring, maka kita mencari sin B itu adalah depan per miring. Depannya B, bukan yang A. Jadi A ini khusus untuk mencari sudut A semua. Sedangkan B ya kita pakai yang punyanya B, jangan dicampur-campur. Nih, kita ketemu. Baru kita kembali substitusikan ke sini. Ini ya. Bahwa sin A plus B yang tadi sempat kita substitusi tapi belum selesai. Ini tadi. Nah, ini kan. Ini.
Nah, kita sudah mengisi A-nya. A-nya berapa? Ini A-nya. A-nya adalah, tadi di sini adalah cos A. Cos A adalah 4 per 5. Nih. Saya kurung biar nanti bisa membedakan mana operasi perkalian, mana penjumlahan. Sedangkan di sini tadi adalah sin B itu adalah 5 per 13. Nih. Setelah itu apa? Nah, kita tinggal hitung saja. Nah, hitung. Temu persamaan 3 kali 12 itu adalah 36. 5 kali 13 adalah 65. Ini berarti berapa? 20 per 65. Nih. Terakhir tinggal kita jumlahkan. Sama dengan 36 tambah 20 berarti 50. Ini nggak perlu pakai kurung saja karena sudah selesai. Nah, ini caranya seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah satu tadi. Pertama ini, menentukan nilai kuadran. Kuadran 1 positif semua, kuadran 3 dan seterusnya. Yang kedua rumus, yang ketiga dengan Pythagoras. Itu untuk contoh yang pertama. Baik, untuk contoh yang kedua, saya buat mirip soalnya. Saya buat mirip, nanti biar bisa membedakan. Nih, diketahui sin A ini, cos B ini, sudut A lancip, nah, dan B tumpul. Tak usah ganti aja, nggak usah lancip, biar di kuadran lain. Sudut A terletak di interval ini, nah, biar ada materi baru. Intervalnya saya buat di kuadran 3 saja. Berarti 180 derajat kurang dari sama dengan A. Ini kurang dari sama dengan 270 derajat. Nah, dan B tumpul. Tentukan nilai sin A. A ini saya ganti min karena ini B tumpul juga min. Nah, ini soal ini mengikuti yang keterangan ini. Artinya sekarang kita jawab. Soalnya sama sin A plus B. Kita jawab. Langkah pertama tadi, sudut A terletak antara ini. Artinya apa? Artinya A di kuadran 3. Berakibat apa? A kuadran 3. Sin negatif, apa lagi? Cos negatif, tan positif, dan seterusnya. Ini hati-hati. Karena di kuadran 3. Tadi di kuadran 1 nggak ada masalah, semua positif. Nanti hati-hati di sini. Saya tunjukkan nanti. Sedangkan B tumpul. B tumpul artinya apa? B di kuadran berapa? 2. Tumpul itu antara 90 sampai 180. Nanti akan berpengaruh ke nilai-nilai yang lain. Makanya cos B bernilai ini. Sama rumusnya. Nggak ada perbedaan sama sekali. Ini. Sin A, sin B, dan seterusnya sama. Hanya beda di sini. Karena soalnya min, ini juga min. Ini juga min. Nah, sekarang kita nyari cos A dan sin B. Sama persis. Nyari cos A ya dari sin A.
Abaikan dulu positif negatifnya. Abaikan saja. Yang kita ingat-ingat hanya angkanya ini, hanya angkanya. Ini abaikan dulu. Ini hanya berpengaruh ke kuadran. Tetap nyarinya sama, ketemunya juga 4. Nah, tetapi cos ini bernilai apa? Karena cosnya di kuadran 2. Maka, nah, ini negatif. Nih. Kenapa? Karena di kuadran 2. Kalau kuadran 1 nggak ada masalah, pasti positif semuanya. Nah, sekarang ini gantian. Kita nyari sin B. Sama persis. Ini tadi ketahui negatif. Angkanya saja yang diambil. Abaikan dulu negatifnya. Nah, sekarang di sini ketemu 5/13. Sin di kuadran berapa tadi? Sudut B. Oh, di kuadran A-nya tadi berapa? Maaf. Oh, A di kuadran 3. Ya, ini keliru. A di kuadran 3. Ini. Makanya bernilai negatif. B di kuadran berapa? B di kuadran tumpul, di kuadran 2. Berarti di sini nanti dia bernilai apa? Juga bernilai negatif. Karena di kuadran 2. Jadi negatif positif ini tergantung kuadran. Baru kita substitusi. Nih, negatif, negatif. Cos A siapa? Cos A ya kita ganti negatif. Negatif siapa tadi? Ini negatif ini. Nah, ini saya hilangkan saja. Sin B siapa? Ya sama. Sin B adalah min. Nih. Setelah itu kita kalikan. 3 kali ini sama. Min kali min plus. Hati-hati. Min kali min jadi plus berapa ini? 36/65. Min kali min plus lagi berapa? 20/65. Ini 20/65. Jawaban terakhir berapa? Jawaban terakhir seperti tadi, tinggal ditambahkan 36 tambah 65. 36 tambah 20 adalah 56. 65. Sama jawabannya. Iya, dengan soal yang berbeda jawaban bisa sama. Tergantung apa? Letak kuadran tadi, letak kuadran. Demikian contoh soal tipe yang kedua. Silakan dipelajari. Nanti ada latihan soal. Tidak dinilai tapi hanya untuk latihan saja. Nanti bisa dicek sudah paham atau belum. Jika belum silahkan ditanyakan langsung atau melalui WA atau silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.